Soal tercemarnya Laut Teluk Jakarta dengan parasetamol tampaknya menjadi isu serius bagi wahana lingkungan hidup atau WALHI Jakarta. Meski begitu, WALHI pun tak menampik jika baku mutu kandungan parasetamol ini tidak termasuk dalam penelitian yang sering dilakukan. Beban pencemaran yang tinggi di Teluk Jakarta bagi WALHI sebagai suatu warning bagi pemerintah. Bagi Ketua WALHI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, Pemprov DKI telah lalai dalam melakukan pengawasan dan pencegahan dalam melindungi Teluk Jakarta. Meskipun tidak termasuk ke dalam parameter pencemaran, bukan berarti ini lepas dari pengawasan pemerintah. Dalam hal ini, Tubagus menilai Pemprov DKI juga seharusnya bisa melakukan pencegahan. WALHI juga sangat mencermati soal penelitian sebelumnya, yaitu adanya peningkatan limbah medis di Jakarta. Mas, langsung aja, saya ingin minta tanggapan Mas Bagus terkait dengan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh LIPI dan BRIN yang mengatakan bahwa ada konsentrasi tinggi terhadap limbah parasetamol yang ditemukan di Teluk Jakarta. Tanggapan WALHI seperti apa? Hasil kajian ini cukup penting gitu ya. Kenapa kita bilang cukup penting? Karena selama ini kan bukan luput ya bisa dibilang juga luput karena memang tidak pernah masuk, kemudian muncul ini menjadi semacam temuan baru untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah secara serius. Apa saja sebenarnya yang perlu ditindaklanjuti? Ya pertama karena ini adalah kepentingannya hanya untuk studi gitu ya. Upaya yang perlu didalami pertama pemerintah harus segera melihat sejauh mana dampaknya terhadap ekosistem. Belakangan dalam beberapa kali kita lihat memang itu dikatakan mempengaruhi lah ekosistem. Nah ini kemudian juga terkait soal dari mana asal sumbernya. Kemungkinan dari mana saja bisa terjadi, tetapi harus diingat kemungkinan besar atau penting ya gitu ya, itu yang penting untuk dikejar oleh pemerintah. Kalau memang ini belum ada baku mutunya, kalau menurut Mas Bagus kenapa kemudian ada diksi konsentrasi yang tinggi? Kita belum mengetahui ya ada diksi soal tingginya. Yang kita tahu angkanya disebutkan sekian, kita belum tahu, dan ukurannya bisa dari mana saja gitu ya. Misalnya cara mengukur mereka pastikan juga sesuai dengan metodologi penelitian. Mungkin metodologi penelitian khusus untuk mengukur itu yang mereka gunakan. Kita sendiri belum tahu ada diksi dengan angka 600 dan 400 itu dikategorikan tinggi. Nah, dengan adanya angka yang kemudian dikeluarkan oleh peneliti LIPI dan juga BRIN, ini kan ada 600 nanogram per liter dan 400 nanogram per liter. Cukup berbahayakah? Sejauh ini belum bisa dikatakan demikian. Kita juga belum cukup berani untuk mendahului ya, karena kan itu perlu untuk ditindaklanjuti sejauh mana dampaknya secara signifikan. Tetapi yang harus diingat oleh pemerintah adalah prinsip kehati-hatian harus mereka gunakan. Artinya mereka tidak bisa santai saja, tidak bisa juga biasa-biasa saja. Mereka harus proaktif untuk kemudian menindaklanjuti hasil pertemuan yang dilakukan oleh pusat oceanografi ya, yang melakukan salah satunya melakukan kajian ini. Oke, Mas Bagus, kalau kita bicara mengenai asal-usul dari limbah, tentu secara spesifik kita harus melakukan proses penyelidikan kan seperti itu. Tapi garis besarnya secara umum sumber dari limbah parasetamol ini bisa dihasilkan dari mana saja? Ya, kalau kita bicara dugaan gitu ya, itu bisa dari mana saja gitu ya. Bisa dari fasilitas kesehatan, bisa dari industri dan bisa juga dari industri farmasi. Misalnya itu yang kita dorong untuk pemerintah untuk kemudian mendalami. Misalnya kayak begini, kan untuk melihat asal usulnya kan mudah saja. Setelah kan kalau kita lihat titik lokasi yang diambil dari teman-teman peneliti ini kan di lokasi perairan laut ya. Ya mereka pemerintah inisiatif juga ambil itu di wilayah muara. Untuk melihat menduga apakah ini berasal dari Sungai Jakarta. Kemudian juga di wilayah sungai juga bisa diukur apakah mengandung hal yang sama. Nah itulah untuk kemudian juga sekaligus juga memeriksa seluruh potensi-potensi ini. Misalnya pemerintah juga harus segera
memonitoring dan mengevaluasi seluruh pengelolaan limbah fasilitas kesehatan, dalamnya rumah sakit, klinik dan sebagainya. Ipalnya, instalasi Betul. pengelolaan air Termasuk juga limbah. industri farmasi di Jakarta. Tahun 2018 saja itu ada sekitar 27 atau 28 ya industri farmasi yang mendapatkan sertifikat CPOB atau cara pembuatan obat secara baik. Dan itu kan bisa dimonitoring pemerintah. Bagaimana ke 27 hingga atau 28 perusahaan ini, bagaimana persoalan limbahnya. Dan itu kan bisa juga segera untuk dikejar oleh mereka. Itulah kenapa ini harus segera dilakukan. Sembari juga studi terkait pendalaman, terkait dampaknya, apakah ini berdampak penting terhadap ekosistem atau berdampak penting dan signifikan, itu juga dilakukan secara berbarengan. Oke, nah bagaimana untuk ini Mas? Karena ada beberapa jurnal yang kemudian mengatakan bahwa sumber dari parasetamol, limbah parasetamol ini adalah satunya adalah dari ekskresi urin. Kita pikir itu juga penting untuk ditindaklanjuti, apakah benar atau demikian gitu. Kalau dari urin berarti itu bisa saja berarti masuknya ke sungai kayak gitu ya, karena dugaan paling cepat ya dari situ gitu ya, karena kita tahu bahwa IPAL komunal yang ditargetkan pemerintah berjalan lambat karena ada beberapa keterbatasan, misalnya soal dan sebagainya. Apakah itu bisa terjadi? Apakah itu kemungkinan terjadi? Bisa saja. Mas, terakhir, kalau kondisi yang tadi Mas Bagus sampaikan itu kok terlepas dari parasetamol ya, beberapa jenis limbah itu kan ada di Teluk Jakarta. Ini kalau dari data yang dimiliki Walhi sudah ada sejak kapan, Mas? Karena kalau informasi dari beberapa nelayan mengatakan bahwa ini sudah cukup lama, bahkan ada 10 tahun terakhir, ada 20 tahun. Nah, kalau Walhi gimana? Betul sekali. Sejak tahun 1880, di mana Walhi pada saat itu baru berdiri, salah satu fokus isu adalah pencemaran di Teluk Jakarta. Konsentrasinya sudah, artinya konsentrasi pencemaran di Teluk Jakarta ini sudah terjadi cukup lama. 80 berarti sudah terjadi sekitar 30 tahun lebih. Karena kita tahu di tahun itu adalah kebijakan Orde Baru itu memang memusatkan berkeinginan bahwa wilayah utara Jakarta itu menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional. Oke. Dan itu konsekuensi harus ditanggung oleh Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Mas Bagus Terima atas kasih. waktunya.